Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Miftah dalam pelajaran Geografi SMA 5. Pada saat kesempatan ini, Bapak akan menerangkan tentang negara maju, negara berkembang. Bab terakhir, dan ini juga minggu terakhir, yang artinya bab ini hanya kita pelajari 1 minggu aja ya. Sekarang minggu ini juga minggu Hari Guru Nasional. Nah, makanya Bapak pakai baju korpri. Itu aja. Materi ini tidak terlalu banyak yang dibahas karena kalian juga sudah paham negara maju itu seperti apa, negara berkembang seperti apa, negara maju ada di mana aja, negara berkembang itu di mana aja. Indonesia negara maju apa berkembang? Nah, katanya kemarin kan isunya Amerika mencabut negara berkembang Indonesia. Indonesia sudah dikatakan negara maju. Apa kategorinya? Apakah Indonesia layak dikatakan negara maju? Nah, itu kita bahas ya. Jadi negara maju, negara berkembang, apa ciri-cirinya kalian bisa lihat. Apakah Indonesia masuk ke dalam ciri negara maju? Nah, sebenarnya pengkotak-kotakan negara ini maju, ini berkembang, itu adalah sistem dari mereka. Siapa mereka ya? Mereka itu ya penguasa dunia ya, Amerika ya. Ya pemain-pemain global gitu ya. Oh ini negara maju nih, oh ini negara berkembang. Zaman dulu tidak ada yang namanya negara maju dan negara berkembang. Di zaman dulu itu hanya ada negara penjajah, negara dijajah. Kita negara dijajah. Gitu. Ada kategorinya gitu, jelas. Negara dijajah, negara menjajah. Nah, setelah zaman Perang Dunia Kedua berakhir, mulai ada namanya istilah negara dunia pertama, negara dunia kedua, negara dunia ketiga. Negara dunia pertama itu yang ikut Amerika, yang kedua itu ikut komunis, yang ketiga itu ya negara seperti ini ya, yang jadi tidak ikut mana-mana, negara berkembang. Nanti kalian bisa pelajari sejarahnya. Jadi keterkaitan negara maju, negara berkembang pelajaran geografi ya, terkait dengan ekonomi, terkait dengan sejarah, terkait dengan paling tidak bagaimana seorang pemimpin negara itu membuat negaranya itu seperti apa gitu ya. Kita lihat negara Cina. Cina itu negara maju atau negara berkembang? Pasti kalau dimasukkan kategori yang mereka buat, oh ini kategori negara maju, ini kategori negara berkembang. Cina masuknya kategori negara berkembang. Tapi bagaimana bisa negara berkembang bisa menyaingi negara maju superpower Amerika? Ya pasti mereka negara maju juga. Jadi ini materi sudah ketinggalan zaman gitu ya. Ada negara maju, negara berkembang, itu ketinggalan zaman. Karena sudah tidak penting lagi negara itu maju atau negara itu berkembang. Apa yang penting? Yang penting itu suatu negara, apakah negara tersebut mendominasi suatu hal di dunia. Ada istilahnya world domination gitu ya. World domination suatu negara. Kita katakan Amerika mendominasi apa? Amerika itu mendominasi dolar, mata uang dunia pakai dolar, atau world domination. 70% perdagangan dunia pakai dolar, transaksi ya. Terus Amerika mendominasi militer dunia paling kuat adalah Amerika. Jadi ada world domination. Nah kita itu mau berkembang kayak mau maju kayak apa yang kita domination gitu, apa yang kita dominasi dari negara kita. Negara kita itu sumber daya alamnya itu adalah paling terbaik di dunia, terbanyak, terhebat lah ya, sumber daya alam, baik itu yang tambang maupun yang tidak ditambang. Itu sumber daya alam kita. Tapi apakah itu menguasai dunia, memberi efek terhadap kita sebagai world domination gitu? Nah, bisa jadi malah justru itu dimanfaatkan oleh negara lain, bukan menjadi kita menguasai. Seperti Korea Selatan. Korea Selatan lah world domination-nya di bidang kosmetik misalnya. Seluruh dunia itu kayak dia menguasai kosmetik di
uh, di dunia ya, kosmetik. Terus yang lain-lainnya juga, yang lain-lainnya. Apakah Singapura negara maju berkembang? Tidak penting mereka maju atau berkembang, yang penting mereka survival nation-nya itu kuat gitu ya. Mereka adalah negara dengan ketahanan pangan terbaik di dunia gitu. Jadi survival of the nation ya. Jadi ketahanan nasional. Nah, kita itu Indonesia, negara berkembang atau negara maju, GDP kita di sekitar 3.500 4.500-an sekitar situ. Itu di middle income ya. Singapura negara kecil itu udah 10 kali lipat, 15 kali lipat dari GDP Indonesia. Nah, itu berkaitan dengan ekonomi. Kalian harus paham juga ekonomi ini. Pendapatan per kapita nasional ya. Nah, terus Cina apa yang mendominasi? Cina mendominasi perdagangan ya, perdagangan internasional. Banyak produk-produk itu ya dari Cina gitu ya. Jadi artinya ada dominasi di suatu negara tersebut. Jangan sampai kita bukan mendominasi tapi malah dimanfaatkan gitu ya. Mereka punya dominasi. Nah, itu yang harus kalian pahami dan kalian bisa membuat negara ini menjadi besar. Tidak sekarang, kalau sekarang kan kita kan masih pelajar ya. Kalian masih pelajar, masih dunia akademisi. Jangan sampai meneruskan generasi yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya Indonesia tidak bisa maju-maju gitu. Nah, teknologi kita impor, terus pangan masih ada impor, energi, bensin, pertamax, pertalite, bensin semuanya masih impor, aftur segala macam. Nah, jadi di dunia itu zaman dulu ada negara penjajah, negara dijajah, sekarang berubah menjadi negara komunis, liberal, dan juga non-blok. Nah, negara dunia pertama, kedua, dan ketiga. Kita dunia ketiga ya. Sekarang ada negara maju, negara berkembang. Itu adalah pengkotak-kotakan mereka. Lain halnya dengan misalkan Uni Emirat Arab, Abu Dhabi ya, Uni Emirat Arab, terus Qatar, terus Arab Saudi. Mereka negara kaya ya, negara kaya, bukan negara maju. Karena mereka tidak menguasai teknologi. Nah, pengkotak-kotakan itu adalah dari mereka. Yang penting apa, mereka hidupnya nyaman dengan kondisi seperti itu. Mau kita negara maju kek, tapi kalau hidup kita susah di negara kita sendiri, nah percuma. Percuma dengan status gitu, statusnya negara maju, tapi kita susah, repot juga. Apalagi udah statusnya negara berkembang, kehidupan berbangsa bernegara kita banyak konflik segala macam. Nah, itu kan berkaitan dengan geopolitik nasional dan geopolitik internasional juga. Jadi negara-negara maju ini jangan dianggap mereka itu semuanya baik. Setiap negara itu pengen negara lainnya itu dimanfaatkan. Singapura pengen Indonesia itu dimanfaatkan. Malaysia pengen Indonesia dimanfaatkan. Cina pengen Indonesia dimanfaatkan. Amerika pengen Indonesia dimanfaatkan. Gimana kalau Indonesia itu maju? Mereka nggak bisa memanfaatkan. Mereka akan menjadi pesaing baru. Mereka terus mempertahankan Indonesia dengan statusnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Dan kita harus terbuka dengan dunia internasional juga ya. Jangan dianggap kita dipuji-puji, oh berarti Indonesia bagus. Enggak, dipuji-puji biar kita terlelap dengan kondisi kita saat ini gitu. Nah, zaman sekarang udah nggak penting lagi negara maju, negara berkembang. Yang penting adalah kita negara produsen atau negara konsumen atau negara bahan baku. Nah, Indonesia itu negara apa? Apakah produsen, konsumen, bahan baku? Produsen itu bukan produsen hal-hal yang receh ya. Kita harus memprodusen teknologi, mobil, motor, kereta, truk, pesawat, senjata, hal-hal yang bersifat teknologi tinggi. Nah, ini produsen gitu.
Apakah kita pemakai atau konsumen atau produsen gitu. Seperti pabrik gitu, pabrik iPhone di Cina gitu ya. Pabrik iPhone punya Amerika, tapi ada di Cina. Nah, mereka dikategorikan negara produsen atau negara konsumen atau negara bahan baku gitu. Nah, kalau negara produsen, nah kita harus menaikkan nih. Levelnya kita harus dinaikkan menjadi negara produsen. Tidak hanya menjadi negara konsumen. Apalagi kita dijatuh menjadi negara bahan baku. Kalau negara konsumen, produsen itu mesti pendapatannya tinggi. Mesti mereka membuka lapangan pekerjaan yang luas. Kalau kita kesulitan mencari lapangan pekerjaan, nah berarti kita masih konsumen. Produsen itu negara punya peran ya, tidak hanya mengembar-gemborkan, ayo para rakyat membuka lapangan pekerjaan. Tidak, ada peran negara untuk membantu rakyatnya membuka lapangan pekerjaan. Jangan sampai ada lapangan pekerjaan, tapi tenaga asing yang masuk. Nah itu kita jadi turun levelnya ke negara bahan baku. Ya intinya gitu. Kemajuan Indonesia ada di tangan kalian ya. Di tangan kalian, di pundak kalian, bagaimana Indonesia ke depannya. Kondisi saat ini harus terbuka bahwa kita negara konsumen yang banyak mengambil barang-barang dari luar negeri. Karena ya bisa jadi keterlenaan rakyatnya atau kekurangan apa namanya, kecekatan dalam mengatur negara ini ya. Jadi kalau pengen bikin terobosan, apalagi sekarang lagi masa COVID, kita bisa membuat negara kita menjadi maju, bukan menjadi makin konsumen, makin jadi konsumen, makin jadi konsumen. Kalau negara konsumen, dia dipatok GDP nasional kita sama dunia internasional itu tidak terlalu rendah dan tidak tinggi. Kenapa? Kalau tidak rendah, mereka nggak bisa jadi konsumen, nggak bisa beli. Kalau terlalu tinggi, mereka bisa meningkatkan jadi produsen. Nggak pengen mereka menjadi saingan-saingan baru. Jangan terlalu naif kalau semua negara itu baik gitu. Semua negara itu adalah saingan negara kita gitu ya. Saingan negara kita. Udah kita punya saingan negara lain, kita banyak berkonflik di dalam negeri pula. Nah, itu akan makin repot. Nah, negara asing itu seneng kalau negara kita itu mendingan sibuk sama dalam negeri sendiri. Ya, dengan berbagai macam mereka upayanya, ya itu Singapura, ya Malaysia, ya Cina, ya Amerika, ya semuanya pengen negara kita itu udah mendingan kamu sibuk sama dalam negeri. Nah, nggak usah sibuk sama luar negeri. Kalau sibuk sama luar negeri ya kita sibuknya bagaimana kita menjadi produsen di dunia. Bagaimana kita bisa mengekspor lebih banyak daripada impor. Kalau kita sibuk sama dalam negeri ya kita lebih banyak impor karena kita udah disibukkan dengan kondisi dalam negeri. Nah itu ya. Apalagi kita terlalu sibuk jadi konsumen gitu. Lama-lama bahan baku kita diambilin sama luar negeri. Diambilin di nikelnya, batu baranya, minyaknya, emasnya, uranium, litiumnya, semuanya diambilin. Yang ada kita hanya menjadi konsumen dari barang-barang jadi yang mereka buat. Jadi negara produsen itu tidak harus kaya sumber daya alam. Negara produsen tidak harus penduduk besar. Tapi mereka bisa mengatur sumber daya alam di negara ini kita ambil, mengatur tenaga kerja yang murah di negara ini kita pakai. Nah, kita seharusnya bisa mengatur, jangan sampai menjual bahan baku, kita harus menjualnya barang jadi. Ya. Bahan baku kita stop ekspor, kita harus ekspor barang jadi. Kita harus stop impor barang jadi, kita harus impor bahan-bahan baku dari mereka, justru kita masukin. Nah, kita banyak nih kaya sumber daya alam.
Kalau perlu sumber daya alam dari negara lain kita masukin lagi ke kita, supaya kita menjadi negara yang produsen. Ya, itu aja materi Bapak kali ini. Sebenarnya kalian sudah paham dan ada di pundak kalian. Negara ini ingin maju atau dengan kondisi seperti ini. Sudah 75 tahun kondisi kita tidak naik dari level konsumen sampai 75 tahun sekarang tidak menjadi produsen gitu. Nah, kita harus bisa menjadi produsen. Entah itu bikin truk, bikin motor, bikin segala macam ya. Itu aja, kalian bisa mempelajari dari berbagai sumber. Intinya yang kita pelajari itu adalah secara konseptual negara maju, negara berkembang. Tapi bagaimana kita bisa bikin terobosan? Nah, itu ada di pundak pemimpin. Itu ada di pundak pemerintah. Kalaupun pemerintah saat ini tidak bisa menggerakkan Indonesia menjadi negara maju, ya paling enggak ada di pundak kalian. Tidak harus berpatokan pertumbuhan ekonomi, harus GDP, enggak. Kita jangan ikutin standar-standar mereka. Kita harus punya terobosan-terobosan baru yang bisa membuat negara ini menjadi hebat. Kalau kita pengen hebat tapi pakai standar mereka, ya susah. Nanti mereka kita yang mengatur gitu. Standarnya dari mereka nih. Mesti begini. Standar IMF, World Bank, standar WHO, segala standar yang mereka buat, ya kita jadi ikutin mereka. Nggak mungkin mereka pengen kita maju gitu. Mereka bikin standar ya supaya kamu dengan kondisi seperti ini gitu. Kita harus bikin terobosan-terobosan baru. Ya. Seperti Amerika harus bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya tanpa inflasi. Sedangkan kita diajarin kalau mencetak uang banyak-banyak nanti inflasi segala macam. Ya. Dan banyak lagi hal-hal lainnya ya. Seharusnya kita bisa bikin vaksin sendiri. Orang pintar di Indonesia udah banyak. Kenapa kita harus impor gitu? Kekurangan laboratorium, ya udah bikin sendiri. Ya bikin. Intinya bikin, jangan sampai mengutang. Stop impor, stop hutang. Kita bikin jalanan, ya udah bikin aja. Ngapain juga harus berhutang ke luar negeri ya. Forex direct investment. Kalau hutangnya nggak bayar, kalau nggak pakai hutang nggak bisa membangun. Kita kan negara kaya, ya, negara sumber daya alam hebat. Orang-orang yang pintarnya banyak, kenapa harus berhutang ke luar negeri? Gitu. Karena diajarinnya pakai standar yang mereka. Kalau mau begini harus begini, kalau mau begini harus begini. Jadinya kita nggak bisa maju-maju. Ya, itu aja yang Bapak sampaikan. Intinya kalian harus punya kesadaran, kecintaan terhadap tanah air ini, dan harus kritis terhadap kondisi yang ada. Apakah kondisi sekarang sudah nyaman? Harus nyaman, harus dikritisi. Kondisi sekarang tidak nyaman, harus dikritisi. Apalagi kalian nanti menjadi pemimpin bangsa ini. Kalian harus punya pemikiran sebagai pemimpin ya. Jangan sampai kalian pemimpin tapi pemikiran kalian pemikiran pedagang. Apalagi kalian pemimpin pikirannya pikiran rakyat. Ya. Pemimpin harus pikiran lebih luas daripada sekedar rakyat, sekedar pedagang. Dia harus bisa merangkul semuanya, bukan sekedar mencari untung. Yang penting untung nih, yang penting untung. Nggak seperti itu. Ya. Pemimpin harus bisa lebih hebat daripada rakyat biasa ya. Itu aja yang Bapak sampaikan. Semoga kalian kedepannya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini yang bisa memajukan Indonesia ke depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.